Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 29 September 2025. Saudara, kalau kita berbicara tentang idola, tokoh orang yang beriman, kita lebih suka kepada cerita-cerita tentang pahlawan iman yang hebat, mungkin seperti Abraham atau Daud ketika dia melawan Goliat. Tapi di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, ada satu kisah yang sangat menarik bagi saya. Kisah teladan iman seorang ibu yang bahkan namanya pun tidak dikenal, tidak diketahui. Tetapi dia menunjukkan suatu iman yang luar biasa. Meskipun Tuhan Yesus seolah memperlakukan dia dengan kurang terhormat. Sepertinya, itu karena Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dia lakukan. Dan kisahnya ini bisa sangat memberi inspirasi bagi kita untuk memahami seperti apakah iman yang dipuji oleh Tuhan. Kalau saudara mendengar khotbah saya kemarin, kita melihat adanya tuntutan Tuhan agar kita bertumbuh dalam iman kepercayaan kita, menyempurnakan iman kita. Dan kisah ini bisa menjadi contoh yang baik untuk kita tiru, untuk kita pelajari. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya lewat pembacaan dan perenungan firman pada hari ini iman kami boleh diteguhkan. Kami boleh melihat sebuah teladan yang sangat baik dari seorang ibu yang bahkan namanya tidak disebutkan, tetapi Engkau memujinya dan kisahnya boleh tercatat di dalam firman-Mu yang tertulis untuk kami baca dan untuk kami teladani. Beritakanlah firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Kisah seorang perempuan yang tidak dikenal ada di dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini daerah orang kafir, daerah bukan orang Yahudi. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara, apa yang sedang Yesus lakukan? Mengapa Tuhan Yesus seolah bersikap rasis ketika ada seorang ibu yang meminta bantuan karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita? Yesus awalnya tidak menjawab sama sekali. Tetapi kita melihat perempuan ini, ibu ini terus-menerus meminta tolong. Terus-menerus tekun mengikut Tuhan Yesus. Berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Sehingga para murid Tuhan Yesus merasa terganggu dan meminta Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada perempuan itu, Yesus berkata satu perkataan yang mungkin akan melukai hati kita kalau kata-kata ini diucapkan kepada kita. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, aku diutus untuk bangsaku, bukan bangsamu. Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Dia mendekat, bahkan dia menyembah Tuhan sambil berkata, dan dia memanggil Tuhan Yesus sebagai Kurios, "Tuhan, tolonglah aku." Jawaban Yesus kemudian semakin bisa menimbulkan sakit hati. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Seolah-olah Tuhan Yesus mengibaratkan bangsa Kanaan yang bukan orang Yahudi ini sama seperti anjing. Tetapi perempuan itu tidak marah, perempuan itu tidak kecewa, tidak seperti Naaman di zaman Elisa maksud saya, yang marah ketika Elisa menyuruhnya untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan itu malah menjawab, "Benar Tuhan." Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dia lakukan. Dan Tuhan Yesus sedang tidak bersikap rasis kepada perempuan dari Kanaan ini. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu memang benar secara teologi pada waktu itu. Teologi yang kita ketahui, yaitu bahwa keselamatan itu memang diberikan urutannya melalui atau kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka yang pertama bukan berarti mereka satu-satunya. Dan setelah itu, tugas Injil atau kabar keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi keselamatan datang dari bangsa Israel, dari umat Yahudi. Tetapi keselamatan itu diberikan juga kepada seluruh bangsa. Dan sebenarnya sejak perjanjian lama, Tuhan sudah membuka pintu bagi orang-orang dari bangsa lain yang ingin mengikuti Allah Israel. Mereka disebut kaum proselit. Saya kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul, ketika peristiwa Pentakosta, pada waktu itu berkumpul orang-orang Yahudi dari segala bangsa, tetapi juga ada orang-orang dari bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Jadi kata-kata Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu sedang berbicara tentang anggapan banyak orang Yahudi kepada bangsa-bangsa kafir. Tuhan Yesus sedang menunjukkan sikap rasis yang pada waktu itu cukup umum, cukup biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan para perempuan dari Kanaan ini menyadari hal itu. Tetapi perhatikan, dia tidak marah. Dia justru merespon. Meskipun kami ini anjing, tetapi kami tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Bahkan anjing sekalipun makan dari makanan sisa anak-anak, tidak apa-apa. Yang penting berasal dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang memberikannya. Itulah sebabnya dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saya tidak membutuhkan banyak. Tidak apa-apa kami mendapatkan sisa. Saya mengerti, kami bukanlah prioritas. Kami bukanlah yang pertama. Tetapi tidak apa-apa. Aku percaya ada cukup meskipun itu sisa anugerah bagi kami. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini sukar sekali untuk saya pahami. Karena biasanya kita selalu dicekoki, kita selalu diajarkan dengan alasan yang tepat. Jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, ampunilah kami. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Itu yang kita diajarkan. Dan itu memang benar. Tetapi untuk kali ini, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Sebuah iman yang saya juga tidak terlalu menyelami, tidak bisa memahami sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi inilah yang terjadi. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, dalam sebuah artikel dari seorang hamba Tuhan yang ingin menolong kita pembacanya mengerti, jangan-jangan kita menyembunyikan ketidakpercayaan kita. Kita ingin menutupi, mengcover, menyelubungi ketidakpercayaan kita pada anugerah Tuhan dengan kalimat pemanis, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki.
Bukan karena kita benar-benar berserah, tetapi mungkin justru kalimat itu untuk menutupi sebenarnya dalam hati saya pun tidak yakin. Sebetulnya saya pun tidak percaya. Saya pun merasa tidak layak untuk terima anugerah Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, perempuan dari Kanaan ini bisa memberi kita sebuah tamparan, teguran, memberi kita inspirasi. Apakah iman kita dipenuhi dengan keraguan? Apakah iman kita sebetulnya belum benar-benar sepenuhnya percaya? Mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus yang lain bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika Tuhan Yesus memberikan contoh juga dari kisah perempuan yang meminta tolong kepada hakim yang lalim untuk memperjuangkan haknya. Dan perempuan itu terus-menerus mengetuk pintu, terus-menerus memohon, sampai hakim yang lalim itu tidak tahan dan berkata, lebih baik saya kabulkan keinginannya. Lalu Tuhan Yesus membuat perbandingan antara hakim yang lalim dengan Bapa kita yang di surga. Dia pasti akan memberikan dan menjawab orang umatnya yang berseru kepadanya. Jadi, apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Apa masalah, gangguan apa dari kuasa gelap yang sedang menyusahkan hati saudara? Mari kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar kami tidak layak. Kami seperti anjing di dalam rumah-Mu. Tetapi kami mohon, berikanlah anugerah-Mu, meskipun itu hanyalah sisa dan jatuh dari meja anak-anak. Saudara, iman yang rendah hati tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Inilah iman yang sangat dipuji oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perjalanan iman kita, dan semoga Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan. Sampai jumpa di renungan lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.